Selamat pagi teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Hari ini tanggal 27 November pada jam 8 pagi saya kembali berbagi pengalaman untuk berolahraga menggunakan media samsa di usia lanjut. Nah, kira-kira sepertinya agak bingung apa yang kita harus lakukan saat pemula menghadapi media samsa. Nah, sekarang saya akan mulai dengan tutorial aja langsung. Lakukan senam sedikit saja agar pelemasan atau otot-otot yang kita akan gunakan untuk melakukan gerakan baik itu tendangan ataupun pukulan ke daerah media samsa akan menjadi elastisitas antara otot-otot paha, otot-otot pinggang, pinggul, termasuk juga otot betis, leher dan lain sebagainya. Gerakan senam yang saya peragakan kali ini merupakan gerakan senam yang berkali-kali dan sering saya unggah pada channel YouTube yang sangat sederhana ini, sehingga ketika melakukan gerakan pada peragaan sekarang ini seperti penekanan pada otot paha kanan dan sekarang kita alihkan ke paha kiri, namun dengan catatan salah satu kaki lurus dan juga salah satu kaki berbentuk 90 derajat, dan perhatikan ujung kaki yang ada di depan ataupun belakang itu kita jinjitkan sedikit. Untuk melakukan pemanasan kita bisa ataupun teman-teman bisa bergerak sesuai dengan situasi dan kondisi, apakah itu dilakukan sekian kali, 10 kali, 20 kali, terserah. Nah, setelah terasa agak elastisitas antara otot satu dengan lain untuk melakukan tendangan ke samsa, barulah kita mulai dengan gerakan pertama. Untuk bergerak lakukan gerakan tendangan ke daerah media samsa, salah satu kaki, dan sering juga saya katakan pada channel YouTube ini, ketika yang kanan akan menggunakan atau mengeksekusi ke daerah depan, salah satu kaki harus lurus dan tidak boleh kaki yang bertumpu ke tanah itu dalam posisi bengkok, atau artinya saat kanan akan melakukan gerakan ke daerah media samsa, kaki kiri itu lurus. Sebaliknya juga sama, ketika kiri akan melakukan eksekusi ke media samsa, kaki kanan yang bertumpu ke bawah tidak boleh bengkok. Ini akan cenderung memberikan dorongan posisi kita jatuh, karena berat badan dari daerah kepala, leher, dada, perut, pinggang, pinggul akan menekan ke bawah, sehingga saat melakukan gerakan ke media samsa itu condong akan kita sempoyongan. Nah, seperti inilah gerakannya. Jadi secara teorinya saat akan kanan kita lempar ke daerah media samsa, namun kaki kiri tetap dalam posisi lurus, jadi tapak kaki sepenuhnya menumpu ke daerah tanah, tidak boleh terjinjit, untuk menjaga keseimbangan agar saat gerakan kaki kanan menyentuh pada media samsa itu tidak akan tergoyahkan. Sebaliknya kiri juga sama. Ini secara teorinya, angkat lutut paling tidak seminimal pada sejajar dengan pusar, ataupun angkatan lutut itu kalau kita bisa lebih dari daerah pusar itu kan lebih bagus, dan tergantung juga situasi saat tendangan mana yang kita akan gunakan. Ini gerakan menggunakan lentingan. Jadi teman-teman, untuk bergerak santri seperti sekarang ini, lentingan merupakan memegang peran 95% kalau bahasanya, karena kita hanya berdiri tegak dan yang mengeksekusi ke daerah media samsa, baik media samsa yang di bawah, di tengah, ataupun ke atas, tergantung juga arah tendangannya. Kita bisa lakukan arah di bawah, menengah, dan juga di daerah di atas sedada, begitulah. Inilah posisinya yang kita maksud. Posisi badan juga tidak boleh condong terlalu ke belakang dan juga tidak boleh condong terlalu ke depan. Ini akan sangat mempengaruhi gerakan, termasuk juga ketangguhan daripada otot yang bertumpu ke tanah. Ini kita lakukan gerakan langsung dari arah bawah, dengan catatan yang perlu diperhatikan merupakan posisi badan dan juga lentingan lutut, baik itu lutut kanan ataupun lutut kiri. Nah, ketika berbicara usia lanjut, sekali lagi teman-teman, untuk bergerak tadi walaupun dengan melempar kaki 2 kali 3 kali terasa napas ataupun otot kita belum terlalu stabil, kita bisa lakukan gerakan kecil-kecilan seperti sekarang ini, apakah lari-lari kecil atau istilahnya mencoba standby namun tidak diam. Setelah terasa rupa-rupanya pas secara pakam ataupun teorinya,
kita lakukan gerakan silih berganti kiri kanan, tetap permainan pinggul, pinggang, dan tumit di bawah. Itu juga sangat memegang peran yang tidak boleh kita abaikan. Setelah secara pakem, secara perlahan-lahan kita dapat rasakan, dengan catatan semua gerakan tersebut dimulai dari pelan sampai ke pakem kita sudah rasakan. Rupa-rupanya dengan gerakan itu saja kita dapat mengelastisitaskan baik itu otot pada paha, pinggang, pinggul, termasuk juga otot pada betis. Selalu aktiflah bergerak, jadi kaki kiri kita dan juga kanan kita gerakkan silih berganti secara kecil-kecil seperti orang dance itulah, atau teman-teman mungkin memperhatikan orang-orang aerobik atau kita aerobik. Jadi kaki itu tidak boleh standby begitu saja, karena dia sangat mempengaruhi. Gerakan sedikit saja di tubuh kaki di bawah dan juga tapak kaki keduanya akan memberikan andil yang cukup besar, tidak boleh diabaikan terhadap gerakan apa yang kita akan lakukan, melakukan tendangan, pukulan, dan sebagainya. Nah, tadi gerakan ini adalah gerakan yang saya lakukan secara maksimal dengan cukup kecepatan, dan secepat itu juga kita tarik. Nah, untuk melakukan gerakan apakah itu beruntun 2 kali, 3 kali, tergantung dari situasi dan kondisi saat teman-teman melakukan pelatihan. Setelah terasa napas sekali lagi, karena kita berbicara di usia lanjut, samsat tersebut merupakan suatu media, dia bukan musuh, dia bukan lawan tanding dan sebagainya. Dalam video ataupun channel yang sederhana ini, berkali-kali saya katakan, tujuan channel yang saya buat pada YouTube merupakan channel motivasi, terutama kepada teman-teman yang merasa lanjut usia di saat akan berolahraga menggunakan media samsa. Sepertinya saya berdiskusi ataupun bincang-bincang, kebanyakan teman-teman mindset yang menurut tanggapan saya selalu menggunakan mindset yang di saat masih muda. Artinya menghadapi samsa tersebut dengan emosi, menghadapi samsa harus menggunakan tenaga yang besar, dan melakukan pukulan dan tendangan terhadap samsa tersebut menggunakan power yang terlalu besar. Nah, sehingga secara alami kita benar-benar merasakan, artinya otomatis secara perubahan karena usia dan juga body, kulit, tulang, semuanya akan berubah. Nah, itulah pakem-pakem yang saya coba metodekan, berbagi pengalaman. Selanjutnya kita kembali ke daerah untuk menarasikan samsa sebenarnya seperti gerakan tadi ini bisa lakukan dengan gerakan santai. Setelah pakem tersebut kita dapat artinya pahami, lalu gunakanlah secara kilat ataupun refleks. Itu melihat samsa datang, akhirnya kita maju kaki sedikit saja, lakukan gerakan tendangan dengan tetap menggunakan lenting seperti apa yang saya sampaikan tadi. Tentu juga dengan panjer yang kaki yang berkubu ke tanah itu tidak boleh goyah, posisinya lurus, dan juga kaki yang digunakan untuk melakukan tendangan ke media samsa tetap dalam penggunaan lenting, sehingga dengan itulah akan kelihatannya tendangan kita akan menjadi hidup, artinya tidak terlalu baku, tidak terkunci begitulah. Jadi kita dapat banyak melakukan gerak-gerakan. Sekarang tahap yang kedua pada video ini dengan durasi waktu kurang lebih 12 menit, saya hanya berbagi pengalaman untuk kali ini dengan 2 pakem. Sekarang gerakan tendangan atau melakukan desakan terhadap media samsa menggunakan kaki lurus ke depan. Perhatikan juga sama pakem yang dari awal, tentu dari jangkar ataupun kaki yang bertumpu ke tanah itu posisinya tetap lurus. Nah, sekarang eksekusi yang kita gunakan untuk melakukan media samsa itu adalah silih berganti, memang kiri dan kanan. Walaupun kiri kita gunakan, kaki lurus tetap dalam posisi lurus. Lakukanlah dari timing ketika samsa datang. Gerakan dengan beruntun sekarang secara perlahan masih kita fokus dengan kedatangan samsa. Melakukan gerakan seperti tadi ya teman-teman, ya kurang lebih mungkin 5 kali kanan dan kiri ya cukup lumayan. Kenapa demikian? Karena power yang kita gunakan untuk mengangkat kaki baik di kanan dan kiri itu memerlukan timing, memerlukan angkatan kaki, juga memerlukan power. Nah, itulah gerakan 2 yang saya berbagi kali ini, dan pada video saya menunjukkan ataupun memegang tangan kanan dan kiri, artinya
dengan kondisi waktu yang sangat singkat. Kurang lebih durasi yang saya perhatikan di video ini adalah sekitar 10 menit hanya dengan gerakan santai seperti itu. Badan saya sudah terasa agak basah, jadi keringat kurang. Kita akan berhenti melakukan gerakan ini kurang lebih dari 3-4-5 menit inilah. Pasti dah keringat itu akan mengucur, artinya cukup membasahi suhu tubuh, baik itu baju yang saya gunakan. Nah sekarang teman-teman, saya coba pindahkan kamera untuk pengambilan gambarnya. Saya ambil dari arah samping agar lebih jelas posisi antara gerakan kaki kiri dan kanan silih berganti pada season kedua. Season kedua yang saya masih sudah menggunakan gerakan lurus seperti ini. Gerakannya kita bisa mulai dari gerakan menengah ataupun dari gerakan pelan awalnya, dan selanjutnya saat sudah terasa kondisi ataupun elastisitas otot antara paha, pinggang, pinggul dan juga tumit menjadi baik, ya kita bisa gunakan speed lebih. Artinya dengan keyakinan samsak datang, kita langsung melontarkan kaki baik kanan dan kiri ke daerah samsak. Nah selanjutnya juga kita bisa lakukan secara gerakan perlahan-lahan dahulu teman-teman. Kita santai saja, angkat kaki, cari timing ketika samsak akan datang, baru melakukan gerakan lentik. Dan memang kelihatannya mudah, namun 5 kali saja kanan dan kiri bisa melakukan praktek seperti ini cukup teman-teman. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di hari kemudian. Salam rahayu, sehat.